Kami selaku wali nagari di Kenagaran Bahagia Kecamatan Padang Luhur, tentu dalam hal ini sebagai pemerintahan terendah berinovasi ataupun mengajak masyarakat sebagai contoh teladan tentang hasil apa yang lebih mudah dan kosnya lebih murah. Seperti yang kita ketahui, di nagari kita ini mayoritas profesinya 80% petani sawah, 20%-nya mungkin petani kebun. Jadi di sini kami punya ide ataupun pikiran setelah studi banding ke sana kemari. Seperti yang kita ketahui, kalau mengandalkan hasil dari sawah untuk saat ini dengan kos sawah ini kosnya tinggi. Jadi kami berinisiatif, kami prakarsai menanam serai wangi. Kenapa kami prakarsai menanam serai wangi? Karena serai wangi ini lumayan menjanjikan dan pekerjaannya tidak padat karya. Artinya tidak padat karya ini menanam cuma sekali per 5 tahun, hasilnya lebih menggiurkan untuk saat ini. Jadi di sini kalau sawah itu ditanam menghasilkan 4,5 bulan kemudian baru menghasilkan. Setelah dipanen, olah tanah kembali, tanam kembali, tunggu lagi, panen lagi. Kalau serai wangi ini, menurut kami, dan setelah hasil riset dan studi banding ke beberapa tempat, serai wangi ini lebih menguntungkan petani. Karena kebutuhan minyak atsiri serai wangi ini di pasar internasional, menurut informasi yang kami dapatkan saat ini, masih kekurangan. Jadi masyarakat kami anjurkan dengan kami prakarsai menanam serai wangi supaya masyarakat menirunya agar penghasilan maupun kehidupannya lebih sejahtera lagi. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa kami memilih tanaman serai wangi untuk saat ini untuk dikembangkan di masyarakat nagari kami. Kemudian serai wangi ini juga membuka peluang untuk lapangan pekerjaan. 1 hektar serai wangi itu membutuhkan 3 orang pekerja tiap hari ataupun 3 orang karyawan. Seandainya di nagari kami ini nanti untuk kami canangkan di nagari kami ini untuk setahun ini mencanangkan 100 hektar lahan serai wangi. Seandainya itu terwujud nanti 100 hektar lahan serai wangi, karyawan per hektarnya 3 orang, berarti 3 kali 100, 300 orang lah nanti peluang pekerjaan yang ada di nagari kita ini per hari. Yang insya Allah nanti karyawannya itu mungkin bisa jadi gajinya di atas UMR pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kalau kami tidak salah, UMR pemerintah Provinsi Sumatera Barat cuma 1.800.000. Di karyawan pekerja serai wangi nanti bisa digaji kisaran 2 juta sampai 2.300.000 per bulan. Dengan hari kerjanya cuma 26 hari kerja. Jadi itulah yang melatar belakangi kami sebagai wali nagari mengembangkan serai wangi ini tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat kami yang lebih sejahtera. Baiklah, untuk tahapan penanaman sebaiknya umur bibit itu minimal di atas 1 tahun. Kenapa umur minimal di atas 1 tahun? Karena bibit yang terlalu muda kalau di bawah 1 tahun itu resiko kematiannya tinggi. Kalau untuk bibit
yang tanamannya berumur di atas 1 tahun, insya Allah resiko kematiannya rendah. Baiklah, ini sebagian contoh cara penanaman. Kalau memang kita mampu beli bibit, itu penanamannya 2 sampai 3 pohon per lubang. Tapi kalau nanti bagi pemula, silakan 1 batang aja per pohon, per lubang. Jadi ini contoh bibit yang kami ambil. Daunnya ini dipotong. Ini kalau banyak nanti bisa disuling, kalau tidak banyak biar dibuang aja. Jadi inilah contoh bibit yang akan kita tanam. Bibit yang akan kita tanam juga nanti, yang mau kita tunggu bukan ini. Yang mau kita tunggu tunas dari batang yang di bawah. Kalau ini nanti sudah tumbuh, sudah bertunas, ini sebaiknya dipotong. Ini sebagai percontohan kegemburan tanah dengan cara menanam serai wangi yang kita anjurkan. Baik, sebaiknya tanah yang akan ditanam itu terlebih dahulu digemburkan. Gunanya untuk apa? Supaya nanti tunas-tunas baru, akar-akar baru lebih cepat menghasilkan akar baru dan tunas baru. Baik, langsung kami praktekkan cara menanam yang bagus. Ini cara menanam, ditanam, kemudian ini tanaman 2 1 lubang. Gunanya kenapa 2 1 lubang? Supaya perkembangannya lebih cepat. Kalau dua bibit per lubang, kalau menurut hasil riset kami dan yang sudah kami praktekkan, itu setelah 4 bulan setelah ditanam itu sudah bisa dipanen. 4 bulan setelah ditanam, insya Allah sudah bisa dipanen. Di sini kami akan mempraktekkan langsung cara pemanenan serai wangi yang kami budidayakan di Nagari Bahagia Padanggelugur, Kecamatan Padanggelugur. Oke, langsung saja. Sebaiknya pemanenan itu ukurannya di atas pucuk termuda dari tanaman tersebut. Kalau sempat nanti pemanenan di bawah pucuk daun termuda dari tanaman tersebut, itu mengakibatkan risikonya nanti tanamannya itu bisa kerdil atau mati. Jadi sebaiknya kita perhatikan pemanenannya itu setelah dipanen, setelah dipangkas, tinggal berjari seperti ini. Jangan sempat di bawah kelopak daun yang terakhir. Pemanenannya itu harus ukurannya di atas pucuk daun termuda tanaman tersebut. Langsung kalian praktekkan. Baik, demikianlah praktek pemanenan serai wangi yang baik dan benar. Jarak tanamnya 1 meter kali 1 meter. Berarti kalau 1 hektar tuh isinya 10.000. Berarti kalau penanaman serai wangi juga 1 hektar bisa diisi dengan 10.000 batang atau 10.000 rumpun.
Setelah kita tanam, seperti yang kami sebutkan di awal tadi, pemanenan awal itu setelah berumur 4 bulan lebih, atau 4 bulan tepat sudah bisa kita panen. Kemudian rotasi yang kami praktekkan, hasil riset kami, itu dipanen per 40 hari dari pemanenan pertama. Jadi rotasinya nanti cukup 40 hari setelah dipanen, hitung tanggal, 40 hari kemudian sudah bisa dipanen kembali. Begitu seterusnya dan seterusnya sampai berikutnya. Baiklah, dalam hal perawatan, setelah tanam sampai panen pertama itu, kami di sini cukup membersihkan lahan 2 kali. Tanaman kita ini alhamdulillah tanaman organik, tidak memakai pestisida ataupun pemupukan. Kami menganjurkan masyarakat untuk tanaman organik. Seperti yang kita lihat di ladang kita ini tidak pernah dipupuk. Tidak pernah dipupuk, cukup ampas hasil penyulingan kita tabur kembali di antara rumpun-rumpun ataupun jalur-jalur yang ada. Jadi kalau untuk perlakuan pestisida, pupuk kimia, kami tidak memakai. Kami menganjurkan tanaman serai wangi yang organik. Untuk proses penyulingan serai wangi setelah dipanen, untuk pengangkutan terus drum isi seperti di video tadi sudah ada. Kapasitas penyulingan kita itu sampai 100 kilo. Ini bentuk sulingannya, kapasitasnya mencapai 100 kilo. Hasil yang didapatkan dia itu 1%, artinya 100 kilo, 1% dari 100 kilo itu 1 kilo menghasilkan minyak dengan durasi selama kurang lebih 2 jam. Untuk mencapai atau menghasilkan minyak 1 kg dengan berat daun mentah 100 kg, itu prosesnya cukup durasi 2 jam. Untuk pembakaran
bahan baku, bahan bakar alternatif antara lain pakai ban bekas, kayu bakar tentunya. Kemudian yang sudah pernah kita pakai ampas jagung, tungkul jagung namanya, tungkul jagung, pakai karet, terus pakai blower seperti yang ada di belakang, pakai blower. Jadi gunanya pakai blower ini pertama untuk mempertahankan suhu panas dari pembakaran tersebut untuk mendapatkan hasil maksimal dari proses penyulingan. Kemudian manfaat dari blower ini ketika nanti musim hujan tentu bahan bakarnya basah. Dengan adanya ban pakai blower, kita tidak kenal lagi yang namanya bahan bakar basah ataupun mentah. Untuk berikutnya, di sini ada radiator pendingin. Radiator pendingin kedua, pertamanya ini ada air, ini kedua, di dalam pipa ini kita isi air. Kemudian ketiganya ini, tempatnya ini. Jadi menurut kami dengan 4 radiator untuk penyulingan ini, radiator gunanya untuk pendingin, maka dia menghasilkan insya Allah maksimal. Teori kami tadi 1% dari jumlah daun mentah yang disuling itu insya Allah di tangan. Tapi pada kenyataannya bisa lebih. Kadang-kadang dalam 100 kg daun mentah pernah kami mendapatkan 1,3 ons minyak. Air dengan minyak, air limbahnya ini dipergunakan oleh masyarakat untuk pestisida alami, disemprotkan ke sawah untuk menghalau ataupun mengantisipasi serangan hama kepada tanaman padi masyarakat. Kalau untuk lahan perkebunan, airnya ini bisa disemprotkan ke daun, bunga, dan buah coklat. Sebagian di masyarakat kami, kearifan lokal, air minyak sisa ini dipergunakan oleh mereka untuk diminum yang katanya untuk obat masuk angin. Kami contohkan, kami minum sendiri. Rasanya pahit, agak pedas-pedas, gunanya untuk tolak angin. Itu kearifan lokal. Entah untuk di penelitian nanti, entah ada benarnya atau tidaknya. Yang jelas di masyarakat kami, setiap kami menyuling, banyak masyarakat yang datang yang meminum air sisa limbah pemisahan minyak dengan air.
setelah hasil penyulingan, proses akhir dari penyulingan, sebagian ada yang kita jual ke eksportir dengan harga sekarang tertanggal bulan tahun sekarang, tahun 2018, bulan Oktober, tanggal 6. Itu dengan harga kalau jual ke pengepul, 1 kilogram minyak itu mencapai 320 sampai 325.000 per kilogram. Kalau hitung-hitungan per hektarnya, 1 hektar lahan Srewangi dengan umur 7 bulan setelah tanam, insya Allah menghasilkan 35 kg minyak per hektar per 40 hari. Dengan kalkulasi 30 kg minyak kali 320.000. Srewangi yang berumur 7 bulan setelah tanam bisa menghasilkan 35 kg minyak dengan harga 325.000 per kilogram. Berarti 35 kali 325.000 mencapai 11.375.000 kotor. Dengan bersihnya satu penyulingan yang mendapatkan 1 kilogram minyak itu dengan kos uang panen pemanenan daun serai itu 400 rupiah per kilogram. Dengan kapasitas 100 kg berarti butuh 40.000. Penyulingan upah suling kos 50.000. 40 tambah 50.000 90.000. Dengan bahan bakar cukup 20.000 rupiah. Jadi untuk menghasilkan minyak yang 1 kilogram dengan uang 325.000, kosnya atau biayanya cukup 110.000. Berarti untuk para petani masih sisa 215.000 per sulingan. Akan tetapi di kenagarian kita ini, untuk tindak lanjut hasil Srewangi, kita sudah memulai pembuatan hasil akhir dari minyak. Salah satu contoh yaitu pembuatan minyak pijat atau minyak kusuk. Antara lain, fungsi dan minyak kusuk ini bisa mengobati pegal-pegal, masuk angin, rematik, asam urat, gangguan serangga, penyakit kulit, aromaterapi, dan lain-lain. Untuk kemasan 15 mili kami jual 15.000 per botolnya. Kemudian untuk kemasan yang 25 mili, kami jual dengan harga 25.000 per kemasannya. Ini produk akhir dari perkebunan Srewangi yang ada di Nagari Bahagia, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Berikutnya produk kami antara lain ada sabun Srewangi, sabun Srewangi ini ada beberapa bentuk, ada beberapa bentuk yang kotak. Sabun Srewangi juga bermanfaat untuk mengatasi bau badan yang keringat, jerawat, gatal-gatal, dan gangguan atau gigitan serangga. Di sini ada bentuk petak, ada bentuk bulat, ada juga bentuk log, ada juga bentuk ataupun standar kemasan sabun hotel. Jadi untuk kemasan yang berbentuk petak, bulat, dan log ini, kalau kami encer di sini dengan kisaran harga 10.000 per piece-nya. 10.000 per piece-nya. Jadi demikianlah hasil ataupun hasil akhir dari perkebunan Srewangi yang di Nagari Bahagia. Minyak kami dan minyak masyarakat setempat sebagian kami pergunakan untuk kebutuhan industri kami, selebihnya kami jual kepada pengepul ataupun eksportir yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Inilah sebagian hasil produk akhir kami bekerja sama dengan tim TPID Inovasi Desa Kecamatan Padang Gelugur beserta tim pendamping desa Kecamatan Padang Gelugur. Bersama teman-teman menganjurkan kepada kami dan bersinergi dengan kita untuk maju bersama dengan masyarakat bersama tim pendamping yang ada di Kecamatan Padang Gelugur.